Nyanyikan heula nya. Yuk, 1 2 3. So. Acan. So. Adul maqulati fi ashrin sa'unzimuha fi baiti syi'rin ala fi rutbatin faghala al-jawharul kammu kaifun wal mudhafu mata ainun wa wad'un lahu iyan fa'il fu'ila al-jawharul kammu kaifun wal mudhafu mata ainun wa wad'un lahu iyan fa'il fu'ila adul maqulati fi ashrin sa'unzimuha fi baiti syi'rin ala fi rutbatin faghala al-jawharul kammu kaifun wal mudhafu mata wa wad'un lahu iyan fa'il fu'ila al-jawharul kammu kaifun wal mudhafu mata ainun wa wad'un lahu iyan fa'il fu'ila kadai adul ma latif fi ashrin sa'unzimuha fi baiti syi'rin ala fi rutbatin faghala al-jawharul kammu kaifun wal mudhafu mata ainun wa wad'un lahu iyan fa'il fu'ila tos we. Kari liurna. Sampaikan ke mana kemarin teh? Ayiz khola farog. Oke. Nah, sekarang kita membahas pembagian jauhar indal falasifah. Menurut falasifah. Indonesia bener ya teh? Iya. Nah, idil jauharu aksamu wa indal falasifati khamsatun. Jauhar itu menurut para falasifah ada 5. Qalu li annahu in kana mahallan li jauharin akhar fahuwa al-huyula. Nah, ini pembagian apa? Pembagian jauhar menurut falasifah. Jika jauhar itu sebagai jika jauhar itu dia jadi mahal bagi jauhar yang lain, maka dia adalah al-huyula. Dia jadi mahal bagi jauhar yang lain, maka dia adalah al-huyula. Wahya jauharun fil jismi qabilun lima ya'ridu lahu minal ittisal wal infisal. Dan huyula itu dia adalah jauhar di dalam jisim yang menerima perkara yang masuk padanya. Baik ittisal dan infisal.
baik ittisol dan infisol. Dan jadi mahal bagi dua surah, yaitu jismiyah dan naw'iyah. Jismiyah dan naw'iyah. Jika dia halun di dalam jauhar yang lain, itu tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Jika dia halun di dalam jauhar yang lain, maka dia adalah surah yang lebih umum dari jismiyah dan naw'iyah. Yang lebih umum dari jismiyah dan naw'iyah. Teu nyari tanaon nih, tak ngerti. Wa in kan nungguan ilham ya. Wa in kana murakaban minhuma fa wa al jismu. Jika jauhar itu tersusun dari keduanya, maka itu adalah jisim. Jika jauhar itu tersusun dari keduanya teh dari huyula dan surah, maka itu adalah jisim. Hah? Yang ketiga. Maka itu adalah jisim. Terus eta orang tilu heula ya. Jadi ada falasifah, karena falasifah itu dia berpikir ti awang dari aku masih ngomong kurang orang. Tadi bahasa Indonesia kan? Karena si falasifah ini dia berangkat dari pikiran dulu, dari idea dulu. Setelah idea baru dia ke kenyataan. Nah kalau kita itu dari kenyataan dulu, baru ke idea. Situ bedanya. Nah makanya buat kita itu cuma ada dua saja, jauhar, arod, selesai. Jadi kita melihat kenyataan, kemudian tercetak di dalam pikiran kita ada dua makna secara umum. Yang satu makna yang tahayuz dengan dirinya, yang satu lagi yang tahayuznya ikut kepada yang tahayuz ini. Maka yang satu kita sebut jauhar, yang satu kita sebut arod, selesai. Jadi kita berangkat dari kenyataan. Nah, si falasifah ini mereka berangkat dari idea. Kalau kita misalkan berbicara tentang apa? Gampangnya dulu ya. Kita berbicara tentang sesuatu yang bulat, kelereng lah. Misalkan kelereng ya. Nah, kelereng itu kan ada kelerengnya, ada bulatnya. Ya, ada kelerengnya, ada bulatnya. Yang mana si kelereng ini dia tidak akan bisa ada di dalam kenyataan tanpa si bulatnya ini. Nah, kita itu jelas menyebutkan bulat ini sebagai apa? Sebagai arod. Karena dia tetap di dalam kelereng begitu. Nah, si falasifah itu mereka berpikir bahwa jirim itu tidak sesimpel itu. Jauhar ya. Jauhar itu tidak sesimpel itu. Karena kita bisa kita bisa membedakan antara kelereng dan bentuk kelereng. Ya, dengan bentuk kelereng. Baju dengan pola baju. Sekarang apakah kelereng tanpa polanya ini dia bisa ada? Tidak akan bisa ada. Nah, kita bicara dengan bahasa yang lebih global lagi. Apakah jauhar ini tanpa bentuknya dia bisa ada? Tidak. Dia tidak akan bisa ada. Maka si bentuk ini dia sendiri.
Si jauhar ini dia sendiri. Yang kamu sebut jauhar itu, kemutakalimin kita itu sendiri-sendiri. Nah, yang mana kan kita ngobrolin farog nih. Ini dari farog sebetulnya itu. Untuk kita farog itu kan i'tibari. Untuk kita farog itu i'tibari. Nah, karena kita bisa membedakan mana jauhar dan mana bentuknya, berarti jauhar bukan bentuknya, bentuknya bukan jauhar. Berarti kita bisa memikirkan jauhar sendiri tanpa bentuk. Dan bentuk sendiri tanpa jauhar. Nah sekarang, jika jauhar ini tidak halun di dalam bentuknya, apakah dia akan ada? Tidak. Si bentuknya ini apabila dia tidak diisi oleh jauhar, apakah akan ada? Enggak juga. Iya kan? Karena cuman yang satu jadi halun, yang satu jadi mahal. Ya, yang satu halun, yang satu mahal. Maka tatkala membagi jauhar, mereka itu dibagi dulu. Jika dia jadi mahal bagi jauhar yang lain, maka dia huyula. Ya. Maka dia huyula. jadi lamun diibaratkan mah jiga naon? Itu seperti kain dan pola. Seperti kain dan pola. Jadi kain baju itu jika tidak ada pola bajunya tidak akan menjadi baju. Jadi bahan baku dari jauhar itu namanya huyula itu. Kenapa? Karena di dalam pikiran kita coba. Baju sama bentuknya itu ya. Nah, mana yang jadi tempat bagi mana? Apakah si baju ini jadi tempat bagi bentuk atau si bentuk jadi tempat bagi baju? Hah? Ya, laras ada kita itu kan udah jauhar sama arod udah. Kalau kita makan, ini masalahnya bukan, jadi baju sama bentuk sama polanya itu dia cuman contoh saja. Karena di dalam kenyataannya jauhar itu dia maujud fil kharij pasti ada dalam surah begitu. Atau pasti surah itu dia menyertai jauharnya ini. Ya, jadi jauhar itu dia umum begitu, bahasa yang umum. Untuk apa? Untuk 3 bahasa tadi, huyula, surah, jisim. Jika dia jadi tempat bagi jauhar yang lain, yang mana dalam hal ini adalah huyula, yang mana dalam hal ini adalah surah, yang lainnya itu, maka dia adalah huyula, dia jadi tempat. Jadi yang halunnya itu, si surahnya ini, yang jadi mahalnya, si huyulanya ini. Cuman huyula itu jauhar, surah pun jauhar. Itu falasifah tuh. Ya, kalau mutakalimin enggak. Karena mutakalimin itu itibari. Jadi mereka menganggap itu adalah sesuatu yang di dalam realita dia dibedakan dengan realita begitu. Nah makanya huyula ini dia mahalun li jauharin akhor. Dia mahal bagi jauhar yang lain. Si surah dia halun pada jauhar yang lain. Jadi dia jauhar tapi halun pada jauhar yang lain. Paham? Lah itu namanya apa? Surah. Kalau si jauharnya ini murokab dari keduanya, maka itu adalah jisim. Baru jisim tuh. Kata falasifah. Tak yang sama falasifah disebut jisim itu kita sebut itu jauhar. Simpel kita mah. Udah itu jauhar. Ya udah memang adanya kayak gitu loh.
Jadi kita nggak beda-bedain. Like, emang gimana? Apakah pernah ada keadaan Huyula itu sendiri tanpa suruh? Ya enggak lagi. Makanya itu bukan sesuatu yang lain. Maksudnya bukan, ya itu sesuatu yang lain. Tapi itu bukan jauhar juga, itu arod. Karena dia itu lawazim dari miqdar. Lawazim dari bisa dibagi bentuk itu. Nah, cuman kalau sekarang ada titik terkecil yang sudah tidak bisa dibagi, aklan. Coba lihat. Titik yang sudah tidak bisa dibagi, aklan. Dan khorijan. Bukan hanya khorijan saja. Aklan juga tidak bisa dibagi begitu. Lah ini kan surohnya udah bukan karena bisa dibagi kan. bukan karena mikdar surohnya itu. Jadi sifat-sifat mainnya di situ. Ya. Nah, kita pahami dulu pembagian jauharnya ini. Jadi jika dia itu jadi mahal bagi jauhar yang lain, maka dia adalah huyula. Jika dia itu halun pada jauhar yang lain, maka dia suroh. Jika dia itu tersusun dari keduanya, dari suroh dan huyula, maka dia adalah jisim. Nah, tinggal berapa? Tinggal 2. Jika dia itu jadi mahal tidak, halun tidak, murokab pun tidak dari keduanya. Ini tidak tiga-tiganya nih. Mahal bukan, halun bukan, murokab apalagi? Maka dibagi lagi. Apakah dia ta'aluk dengan jisim, dengan ta'aluk tadbir dan tasarruf atau tidak? Itu wajib pembagiannya. Apakah dia ta'aluk dengan jisim atau tidak? Begitulah. Nanti wajib ta'aluknya apa? Tadbir dan tasarruf. Tadbir dan tasarruf. Jadi apakah dia itu mengurus jisim, menggerakkan jisim atau tidak? Jika dia seperti itu, maka dia adalah nafs. Jiwa. Jadi ta'aluk saja jiwa itu dengan apa? Jisim. Nah, si jiwa ini tidak halatun fil jismi. Tidak, karena jika halatun fil jismi, berarti apa? Murokab dong ya. Gak bisa, berarti arod dong. Kalau si nafs ini, si jiwa ini dia halatun fil jismi, berarti dia arod. Sedangkan ini tidak halatun fil, sedangkan ini bukan arod, begitu. Berarti itu tidak halatun fil jismi. Dan tidak pula mujawaroh. Bertetangga. Karena kalau bertetangga berarti dia jismun akhor begitu. Nah, ini konsep jiwa di falasifah. Jadi dia ta'aluk saja. Huyula bukan, suroh bukan, murokab bukan. Tapi dia jauhar. Makanya karena kalau bertetangga berarti dia jisim yang lain. Dia jisim yang lain. Sedangkan ini bukan jisim. Menurut siapa? Falasifah. Nah. Li'annaha jauharun mujarrodun. Karena si jiwa ini adalah jauhar yang mujarrod. Jauhar saja. Kisaredang. Akhirnya jauhar saja. Ya. Mujarrodan. Wa in kana muta'alliqan ta'alluqat ta'thir fahwal aklu. Jika dia punya ta'aluknya ta'aluk taksir, mengadakan dan meniadakan, mengadakan dan meniadakan, maka itulah akal. Bukan akal yang ada di kita, kekuatan berpikir, bukan akal yang 10 TA geningan.
Jadi nu ngayakeun urang teh Allah dengan jalan akal. Tah eta si falasifah mah gitu. Tah anu akal hiji akal dua. Jadi eta mah jauhar, dia bukan huyula, dia bukan suroh, dia bukan jisim, dia bukan nafs. Apa itu? Akal begitu. Naon ari akal teh? Nyaeta jauhar anu henteu jadi mahal, tidak halun, tidak murokab, ta'aluk dengan jisim, ta'aluknya ta'aluk taksir. Itu si falasifah. Maka ini mah nggak perlu dipahami, karena kalau paham pun nggak boleh ditasdik gitu. Ya kan, kalau paham pun nggak boleh ditasdik. Nah, kita tahu aja pembagiannya aja dulu begitu. Nah, qala fi syarhil maqasid. Kenaon? Ya asal apa? Namanya jelimet. Cuman ini kan taksim dulu kan, ya kan wajud taksim. Makanya nanti tidak semua taksim itu kan kemarin gini, kalau taksim ini kan kita tanya kan begitu. Taksim apa ini? Ya kan udah belajar munazarah kan? Ini taksim apa? Akli atau istiqra'i? Ini apa nih? Istiqra'i kan? Kalau istiqra'i kenapa kamu bisa tahu saya enggak? Ini kalau istiqro'nya apa? Nah istiqro'nya mana? Ini udah gagal dari awal. Karena mereka dari awalnya sudah ada doktrin. Nah doktrinnya ini mereka ambil. Jadikan taksim. Karena akal itu mana? Ya arod. Bukan, kalau arod berarti dia harus halun fil ajsam. Iya kan? Nanti kalau jisim itu dia akan hadis. Sedangkan jelas ini tidak hadis kan kodim. Karena kodim li ghairihi. Iya kan? Nah, jadi emang udah kesesatan yang nyata gitu. Ini sudah kesesatan yang nyata. Makanya kita nggak perlu ngerti lah gitu. Kita cuman tahu saja. Kalau mau ngerti ya bagus. Ngerti cuman kita tidak tasdik begitu. Qala fi syarhil maqasidi wa hadza taqsim ala ra'il masya'ina minhum. Amma indal aqdamin minhum fa aqsamuhu thalathatun jismun wa nafsun wa aqlun. Nah, ini pun kalau kata syarhul maqasid, taksim ini dia taksimnya orang-orang sekarang dari falasifah. Adapun falasifah dulu itu enggak ribet-ribet amat, cuma 3 aja. Jisim, nafs, akal, selesai. Jauhar teh. Jisim, nafs, akal, enggak ada huyula, enggak ada suroh. Dulu. Walam yathbut indahum wujudu jauharin halun atau halin huwa as-surah wa akhor mahallun huwa al-huyula. Maka menurut falasifah yang mutaqaddimin itu tidak ada adanya jauhar yang halun mana teh surah dan yang lain menjadi mahal, yang itu huyula. Enggak ada. Falasifah dulu tidak sesesat falasifah sekarang gitu. Ya, falasifah dulu tidak sesesat falasifah saat ini, kata syarhul maqasid. Wa innamal huyula ismun lil jismi. Nah, dulu huyula itu dia ismun lil jismi min haitsu qabuluhu lil a'rad. Dia itu jisim. Huyula itu dilihat dari segi jisim ini menerima a'rad, maka dia disebut huyula. Jadi cuma nama lain saja dari jisim. Dilihat dari segi gitu. Min haitsu dia menerima a'rad, maka dia adalah huyula. Mun kitu makan ngerti. Orang oge. Jisim teh cuman dilihat dari segi begitu. Menerima a'rad, maka dia adalah huyula. Cek falasifah. Ngerti teh?
Wa inamal huyula ismun lil jismi minna itu qabuluhu lil a'rad al muhassalah lil ajsamil mutanawwi'ati anuma yang mana nanti karena si jisim ini dia menerima a'rad yang berbeda-beda, itu akhirnya menghasilkan macam-macam jisim yang berbeda-beda. Jisim berbeda-beda karena a'radnya berbeda-beda. Nah, makanya makanya itu nanti disebut huyula dari segi itu. Lah yang sekarang, falasifah sekarang itu huyula itu dia jauhar, surah pun dia jauhar. Makanya kita bingung sebetulnya gimana sih? Makanya kita tanya ini taksimnya taksim apa? Jadi kalau kamu punya taksim nggak ngerti, udah tanyain dulu ini taksim apa. Kalau taksimnya dia bilang taksim apa? Istiqroi. Yang mana huyula meles? Mana? Kok kamu bisa tahu saya enggak kalau istiqroi? Karena kalau istiqroi itu kalau kamu bilang ada, saya juga harus bilang ada. Karena hasil penelitian. Kalau wajhul akli, coba gimana akalnya itu? Ya jauhar ini kan kalau dia tidak jauhar itu dia halun, aula. Lah kalau jauhar halun, pengertian jauhar apa? dia pusing sendiri nanti. Ya, rek alilieur. Jadi kita itu harus punya filter supaya teu dililieur ku batur. Karena ini zamannya melieur. Saling meliurkan. Wasuratu ismun litil kal a'rad. Sedangkan surah itu nama bagi a'rad itu. Nah, jadi kalau a'rad ini dia sudah masuk ke jisim, si a'rad ini dinamai surah. Makanya tadi kita bilang si surah ini a'rad buat kita mah gitu. Ya. A'rad. Ingat ngobrolkan falasifah deui ya. Gara-gara beres. Liwat KB amat. Aku harus urusan batur orang tanya. Harus urusan falasifah. Hah? Ya, jadi kayaknya ngaji level kayak gini itu harus udah seneng kita melihat pola pikir orang lain. Bukan dua lapis. Jadi nah gitu. Jadi geus kudu bisa misah orang teh ya. Dinu jalan teh. Gitu. Ya, iya ini qaul anu. Nanti kamu masuk fikih lebih mudah. Ya, khilafnya fikih itu tidak seribet khilafnya mutakalimin sama falasifah. Sampai sini paham ya? Jadi harus coba kita lihat sekarang. Yang belum dibahas apa berarti? Kan huyula udah ya tadi ya. Huyula sudah, surah sudah. Berarti huyula itu kalau dulu itu mereka bilangnya sama kayak kita jisim. Ya, surah itu kayak kita bilang apa? A'rad. Ya. Ya, kalau misalkan jisim ada a'radnya itu ya udah itu jisim. Kalau kita begitu. Cuman dia mujarrad gitu ya, mujarrad tanpa a'rad itu namanya jisim, disebut huyula nanti kalau bisa dimasuki sama surah yang mereka sebut a'rad itu. Soalnya a'rad yang mereka sebut surah. Nah, terus kan ini ada dua lagi nih yang namanya nafs sama akal. Ya. Jadi apa yang mereka maksud dengan nafs? Yang mana nafs itu dia punya ta'aluk dengan badan. Ini kan atas konsep mereka kan. Jadi atas konsep mereka itu si nafs ini jauhar bukan? Atas jauhar kan? Ini kan pembagian jauhar. Berarti si nafs ini dia apa? Jauhar. Tatkala si nafs ini jauhar, apa yang membedakan dia dengan huyula? Iya di konsep mereka. Bukan. Apa bedanya dengan huyula? Huyula jadi mahal, dia tidak. Apa bedanya dengan surah? Halun, surah halun. Nafs? Tidak. Si jiwa ini tidak. Apa bedanya dengan jisim? Jisim itu
Bukan murokab. Ya murokab. Nah, ada huyula sama suro. Ya, huyula sama suro. Murokab dari huyula dan suro. Lah itu apa? Jisim. Ini enggak juga. Jadi huyula ya bukan, suro ya bukan. Murokab bukan. Cuma dia jawab. Ya balik itu tadi huyula. Bukan. Cuman dia jauhar. Nah, iya kan? Nah, kalau ini cuman satu nggak apa-apa. Dia punya dua loh kayak gini tuh. Yang satu nafs, yang satu akal. Maka harus dibedakan antara nafs dan akal. Bedanya di mana? Ta'aluk dengan jirim. Ini perbedaannya, ta'aluk dengan jirim. Jika ta'aluknya ta'aluk tasarruf dan tamlik itu tadi ya, memiliki tamlik, maka dia adalah nafs. Jika ta'aluknya ta'aluk taksir, dia akal. Karena dari awal mereka itu sudah punya i'tiqad bahwa jisim-jisim kita ini, jadi ada ta'aluk dengan jisim, itu yang mengadakannya akal ke-10 teh. Hasil dari akal 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu apa kan kalau bukan jauhar gitu. Ya itu jauhar kata mereka itu. Cuman dia enggak apa? Dia enggak ada suruh. Karena dia enggak jadi dia enggak halun di mana-mana begitu. Terus kita bilang, "Lah kok kamu bisa tahu saya enggak? Ini gimana ceritanya?" Iya kan? Kok kamu bisa tahu adanya nafs sama akal ini? Yang mana itu bukan huyula, bukan suro, bukan jisim. Nah makanya udah jadinya udah konsep mereka aja udah gitu. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan nafs itu? Nafs itu maya ummul falakiyata wal insaniyata. Nafs itu yang dimaksud adalah yang umum kepada falakiyah dan insaniyah. Awas nih, ima subuhat. Coba lihat, kita itu insaniyah apa falakiyah? Insaniyah. Ada nafsnya tuh sama kita ta'aluk. Makanya ada tadbir. Ada diurus kita. Kita lapar, kita pergi makan. Kita gak punya duit, kita nganjuk. Itu kan gara-gara ada ta'aluk dengan nafs nih. Kalau gak ada ta'aluk sama nafsnya mati. Dia gak punya duit, diam. Lapar ya cicing. Udah pakai lapar. Ya diam, karena sudah tidak ada apa? Ta'aluk. Nah si nafs ini yang kita sebut ruh. Umat muslim. Yang kita sebut ruh. Yang dia sebut nafs. Nafs ini bukan cuman ada insaniyah tapi juga ada falakiyah. Kenapa kok si bulan itu bisa berputar bukan bisa ngomong? Nah karena ada bukan. Karena ada bukan. Nafs karena dia ta'aluk dengan nafs. Jadi nafsnya bulan itu bukan nafsnya kita. Beda. Dia mah falakiyah, kita mah insaniyah. Makanya supaya kita bisa menyembah sama Allah, kita sembah yang dekatnya dulu tuh. Nafsnya Moon, Jupiter, nanti bikin patung-patung di sini. Ini yang kita sembah bukan patung ini, kita pun tahu lah ini bikinan kita kok. Yang kita sembah itu si nafs yang ta'aluk dengan representasi ini. Ini apa representasinya? Ini bulan, Jupiter, ini bulan nih. Dewa bulan. Ini matahari nih, dewa surya, ini matahari. Matahari itu dia ada nafsnya. Yang kita sembah si nafsnya ini. Ini mah cuman gambarannya saja. Saya pun tahu ini mah gak bisa ngapa-ngapain, saya pun tahu. Saya bikinnya, ini saya yang bikin. Mikir oke. Anu mikirna mah gitu. Hah? Nutu nyaho mah Nutu nyaho mah nyembah patung we. Tuhan eta teh.
Hah? Nyata ngarang-ngarang mah. Pikir-pikir dia kayak gitu udah. Nah. Jadi ada nafs insaniyah, ada nafs falakiyah. Wa tabaro syarihu fi syarhi manzumatihi asy-sya'na fi ta'alluqin nafsi bil ajsam ta'alluqat tadbir wa tasarruf fana qashahul attar fi sughrahu wa wustahu bi anna taqsima jarin ala istilahil hukama wa qad ikhtalafu fi faqala Aflatun. Cuman kata Aristo itu begini, ya ini Syarih ini kok ngasih ibarat yang oleh falasifah pun diperdebatkan. Jadi jangankan kita, ya falasifahnya aja berdebat ini. Ayo sih orang itu lagi pas ya. Nah eta mun antep eta mah teu kepo urangnya moal hasil ngajinuk kieu mah. Kudu kepo, ciku masih urang kadangukeun. Mata pan urang kadangukeun dongeng, kenapa? Ngadongeng gitu ya. Jangan. Balik hal lagi, temu tamat itu gitu tah. Kok dijadikan contoh pembagian. Jadi kan enggak bingung kan, tong belolah urang cek urang teh hukuman lagi. Bingung. Kok mau urang? Coba gerak. Ya, kita bayangin itu orang-orang Nasrani yang mereka itu belajar fikih Islam. Dieureun teh mana sok. Ya, Nasrani dieureun. Urang bae nu Islam lieur. Komo ieu teh dibareng Kanjeng Iman, pusing. Ieu nu sarua hukamana ikhtilaf. Komo urang nu lain. Faqala Aflatun waman qablahu bikidamiha. Ini nih apa khilafnya itu. Aflatun itu siapa? Plato. Nah, siapa lagi Plato ini? Plato itu berkata bahwa si nafs ini kidam. Ma'at tanasuh. Wa qala Aristoteles bihudusiha. Cek Aristo hudus. Bihudusil badan. Dengan hadisnya badan. Jadi kapan adanya si nafs ini? Ya kalau badannya ada. Jadi tatkala saya lahir, si nafs ini baru ada. Baru diciptakan. Itu kata Aristo. Enggak, kalau kata Plato itu si nafs itu kidam. Nah, karena si nafs itu kidam, jadi dia baru ta'alluq dengan badan kita tatkala badan kita ada. Karena si falsafah itu pasti dia tahu yang namanya badan kita itu hadis begitu, pasti tahu. Nah, masa si orang teh falsafah beleguk nyebutkan awak kodim, masa nyebutin badan kodim? Ya enggak lah, mustahil kan? Nah, mereka pun menyebutnya itu kudus. Nah, kalau si Aristo dia itu bilang, oh kalau saya dulu bilangnya bukan si Aristo, dulu bilangnya Syekh Aristo. Dulu itu syekh saya itu. Bentar. Ada yang kelewat nih maknanya nih. Jadi dia tuh kidam bit tanasuh kata Plato itu. Dia kidam terus menerus. Ya mungkin si apa konsep reinkarnasi mungkin dari sini nih. Jadi tadinya ta'aluk sama orang, nanti ta'aluk sama kodok. Nanti dia ta'aluk sama papatong gitu ta. Pindah, jadi tanasuh dia terus menerus begitu. Sama boy. Lah ini kan kemarin nih orang-orang yang bilang ruh itu tidak makhluk. Lah itu bagian dari falsafah sudah. Loh, sesat-sesatnya Aristoteles bilangnya ini hadis. Bihudusil badan. Setelah ada badan. Kalau di Islam gimana?
Hadis. Cuman cuman hadisnya bareng semua. Diciptakannya bareng tuh ruhnya tuh, nafs itu. Ya, dan dia itu jauhar. Kan kalau si mah bukan. Lah kita tahu dari mana? Kita tahu dari Rasul. Lah kok percaya? Lah kan Rasul ini maksum tuh, urang mah jelas. Sumbernya jelas. Si falasifah dari mana? Mikir sendiri begitu. Ini kesesatan orang yang mikir-mikir di dalam hal gaib tanpa nukil dari Rasul. Ya Aristoteles tahu dari mana? Mikir. Iya kan mikir gitu. Jadi ngira-ngira. Karena kalau tidak begini dia begitu. Kalau tidak begitu dia begini. Begini ini. Begitu tuh. Nah, jadi apa yang membedakan antara nafs saya dan nafsnya Zaid? Coba kalau hadis. Dan dia tidak ada surahnya. Itu mah sudah dari sananya beda. Jadi gesti itu. Nah beda gitu cara ngejawab nanti. Tak gesti itu udah beda. Itu bisa disebutkan kecuali mereka kodim. Padahal mereka lupa dari lawazim. Harus ada yang membedakan begitu. Akhirnya tidak ada yang kodim. Kalau tidak ada yang kodim akhirnya tasalsul dan daur. Harusnya mereka tahu. Gitu. Yang ngaran lagi atau falasifah. Jadi falasifah itu dia akal murni tanpa wahyu. Jadi dulu Aristoteles bilang gini, Plato bilang gini, nggak masuk neraka. Surga. Ya parah-parahnya itu adanya di ini. Di A'raf. Parah-parahnya itu. Di emper. Aristoteles itu kalau ada sekarang tuh kayak Islam. Plato juga kalau ada sekarang kayak Islam. Ya. Iya, karena pikirannya ke ilah itu ada. Pikirannya ke ilah itu. Nggak ada. Plato mah. Aristo. Gimana? Kita masih pendapat sasaha. Mun aya ayeuna kumaha gitu. Tuh. Kemudian wa qala Aristoteles bihudusil badan. Si nafs itu dia hadis dengan hadisnya badan. Wa alaihima fan nafsun natiqatu muta'alliqon bil badan bil fi'li. Maka atas pendapat keduanya itu baik dia hadis atau qadim, maka nafsun natiqoh, nah diri yang berpikir ini, dia muta'alliqotun bil badan bil fi'li, dia itu ada ta'aluk dengan badan secara fi'lun, secara aktual. Fakana alaihi isqatu hadhihi ziyadah waladha lam yadhkurha ghairuhu. Maka seharusnya ini jangan dibahas. Ya atau ayeuna lamun tidak perlu dibahas boleh tulis. Jadi kita tahu ini tidak perlu dibahas setelah kita membahas. Iya. Jangan diperpanjang. Mana anak ke paseha gitu cukup gitu. Kieu banyak ulama kada baca urang mana beres gadela. Geus beres karek debat jeung urang gitu. Ya istirahatlah. Allahu a'lam bishawab. Terus wafihi, ini tong dibahas tapi dibahas kena ya. Dina eta kitab non dari tema qasidnya untuk lompat mah. Kita disebutkan juga bahwa ta'alluq nafs dengan badan ini
dia tidak lazim bil fi'li dawaman. Jadi kalau dia kodim atau hadis sekalipun, dia tidak dawam ta'aluknya. Jadi kadang-kadang ada ta'aluk, kadang-kadang tidak ada ta'aluk. Jadi bukan karena dia tidak ada ta'aluk, jadi si nafs ini hilang, enggak. Nah, bal yanfakku anha hina mufaraqatiha lil badan, tapi terpisah ta'aluknya dari nafs itu badan tatkala terpisah itu nafs dari badan. Matilah kalau kita itu. Jadi kalau mati itu si ta'aluknya hilang tapi si nafsnya tetap ada. Kalau ta'aluknya ini harus bil fi'li dawaman, berarti kalau mati si nafsnya, kalau dia harus dawaman, kalau dia harus muta'alak bil fi'li dawaman, berarti kalau si ta'aluknya ini hilang, si badannya mati, berarti si nafsnya harus nggak ada. Kalau ta'aluknya harus dawam, kan ta'aluknya harus dawam atau tidak. Ini kan pembicaraan falasifah yang nggak punya dalil syar'i gitu. Jadi udah kita ikutin aja dulu film. Dongeng. Dongeng. Jadi kan ini prinsip dasarnya nih. Ini prinsip dasarnya. Si nafs ini ta'aluk dengan badan. Dan ta'aluknya ini satu kelompok bilang harus bil fi'li dawaman. Kalau harus bil fi'li dawaman, berarti tatkala dia tidak ta'aluk dalam pengertian si badan ini mati, berarti si nafsnya nggak ada. Nafsnya nggak ada, kan harus ta'aluk. Nah, tadi kan bilang harus ta'aluk. Ta'aluknya ini nggak harus dawam. Kadang-kadang ta'aluknya terpisah. Jadi tatkala badannya mati, berarti yang terpisah ta'aluknya. Tapi si nafsnya ini tetap ada. Nah, qala al-Mas'udi fi syarhi khutbati Ibnu Sina, hadhihin nafsun natiqatu laha alaqatum ma bi badanil insan madam mahayyan. Ini Ibnu Sina nih. Ya, Ibnu Sina. Ibnu Sina itu kan ada yang mengkafirkan kan? Ibnu Sina itu. Jadi kata ya di syarah Ibnu Sina, bukan Ibnu Sina yang bilang. Jadi si nafs natikoh ini dia punya alakoh. Alakohnya apa kita nggak tahu. Pokoknya ada alakoh aja lah. Begitu. Bibadanil insan, dengan badan manusia. Nah itu kan pasti mencari sebab kan. Kenapa sih ini kok badan orang ini kok mati? Itu kan pasti cari sebab. Sebabnya kenapa? Yang mana itu kalau udah diketahui sebabnya apa, tatkala si sebabnya ini dihalangi, pasti dia harus hilang. Tapi ini ilmu kedokteran sudah ribuan tahun itu nggak bisa tidak bisa menghalangi lepasnya, tidak bisa menghalangi kematian. Berarti kan ada sesuatu di luar itu gitu. Jadi ada sesuatu di luar badan ini yang menjadi sebab ini hidup, yang kita nggak bakal bisa tahu. Nah itu ada alakoh, alakohnya ini kita nggak tahu alakohnya apa. Pokoknya pasti ada alakoh dan ini pasti sesuatu yang lain. Ya. Nah sesuatu yang lainnya ini dia selama si badan ini hidup, maka alakohnya ada. Walaisat tilkal alaqatu kata ta'alluqi syai' bi mahallihi. Tapi ta'aluknya itu bukan seperti ta'aluk sesuatu dengan mahalnya. Jadi tidak ada di dalam kita begitu, atau tidak seperti hijau di dalam jisim, enggak. Tidak seperti kotak di dalam kotak. Jadi tidak seperti bentuk kotak di dalam kotak begitu. Tidak seperti bulat pada matahari, enggak. Bukan ta'aluk sesuatu dengan mahalnya. Bal kata ta'alluki mustamilil alah bil alah. Tetapi seperti ta'aluknya pengguna alat dengan alatnya. Jadi kita itu alat bagi nafs. Kata si falasifah itu. Ya ini mensyarahkan perkataan Ibnu Sina. Ini bukan perkataannya Ibnu Sina. Ini perkataannya Al-Mas'udi. Wahya hadisatun ma'al badan laqoblahu. Dan si ruh ini dia hadis beserta badan tidak sebelumnya. Nah, di Islam itu dia hadis sebelum badan. Makanya ada alam alastu birobbikum qalu bala. Makanya ada ditepuk punggungnya Nabi Adam terus keluar ruh. Makanya ada bahasa ruh dimasukkan.
tatkala umur 4 bulan begitu. Itu kan ciri-ciri lah untuk merod falasifah ini. Jadi kata falasifah itu si ruh itu dia baru dengan barunya badan. Nggak disebutin umur berapa bulan, nggak. Nggak disebut. Di kita itu disebut 4 bulan. Gholibnya begitu. Nah, wala tafsudu bifasadil badan wa mautihi, dan si nafs ini tidak rusak karena rusaknya badan. Jadi kalau badannya jerawatan, si nafsnya enggak. Kalau badannya itu dia ketabrak, kakinya buntung, si nafsnya enggak buntung. Gitu. Jadi dia enggak rusak karena rusaknya badan, tidak mati dengan matinya badan. Bal tabqo kama kanat, tapi dia itu tetap sebagaimana adanya. Jadi dia hadis dan dia bako. Sama kayak kita itu mah. Lihat nih, deketnya akal sama samiyat. Deket kan? Cuman salah. Masih salah aja tetap. Dekat tenepi. Illa anna ala kotaha tan kotiu anil badan. Itu kalau mati cuman alakohnya saja yang putus. Udah nggak ada hubungan lagi. Wala tata'allaku bi badanil akhor, dan tidak ta'aluk dengan badan yang lain. Jadi nggak ada reinkarnasi, nggak ada. Ya, mensarahkan perkataan Ibnu Sina ini nggak ada. Jadi kira-kiranya Ibnu Sina itu tidak percaya reinkarnasi. Kenapa? Karena kalau ta'aluk dengan sesuatu yang lain, sedangkan ini adalah nafsu darikah, berarti idrok kehidupan sebelumnya ada. Kita ini pada kehidupan kita yang lalu sebagai apa? Jangan-jangan kita ini kodok. Makanya ngaji mantek ngerti. Cek orang, jangan-jangan. Nah kalau kita misalkan, kalau kita dulunya kodok, ya sekarang harus tahu dong rasanya jadi kodok itu kayak gimana. Ya, karena sudah merasakan. Nah masalahnya kita nggak ada sama sekali. Terus makanya kesimpulannya itu pasti tatkala terputus dia tidak ta'aluk dengan badan yang lain. Wa yakunu laha ba'da mufaraqatiha anil badan ay ba'da inqita'il alaqati bil mauti sa'adatun waladzatun au syaqawatun alamun. Nah terus kalau terputus ini apa nanti kerjaannya si nafs ini? Yang gak ada badannya. Ya udah nanti dia akan mengidrok kelezatan selamanya atau dia akan mengidrok kesengsaraan selamanya. Itu falasifah. Kita mah enggak. Kita mah si nafs ini dia jauhar. Dan dia dicabut. Setelah dicabut dia dikembalikan kepada badan. Tetapi sifat hayat sekarang berbeda dengan sifat hayat nanti. Dan ini juga masih ngidrok. Yang diidroknya berbeda-beda. Ini baru akan abadi jika alam sudah hancur dan akan dikembalikan badan dengan ruhnya. Tuh gitu orang mah. Beda orang berbeda. Tapi dina kesimpulan akan mendapatkan kesenangan yang abadi dan sarwa. Deket lah bahaya tanah. Tapi jauh begitu. Makanya kalau si perkataan falasifah identitas di kafir sudah. Kali ini perkataan tanpa dasar yang bertentangan dengan samiyat begitu. Kalau itu mutawatir, sedangkan di antara yang mutawatiron tentang samiyat goibat yang akan datang, itu jasad dikembalikan lagi dengan ruh tuh. Jasad dikembalikan lagi dengan ruh. Ya cuman kalau misalkan sedang ta'aluk dengan ruh, kalau bahasanya falasifah ya, kalau bahasa kita itu sedang di dalam ruh, sedang di dalam badan si ruh itu, dia yang diidroknya hisiat. Hisi. Makanya gak punya duit itu lebih menyedihkan daripada gak punya mantek. Ya karena kita itu hisi. Ya kan. Sakitnya lapar itu lebih terasa daripada sakitnya bodoh. Nanti kalau udah mati sakitnya bodoh itu lebih perih daripada sakitnya lapar. Kalau yang diidrok sudah bukan mahsusat. Coba ini orang gak pakai samiyat nih. Nepi. Kanu lazat salilana jeung siksa salilana. Tapi ternepi kanu sabenerna begitu. Saeutik bener saeutak. Gitu saeutik deui tapi jauh. Saeutik deui tapi jauh. Ya, makanya kalau kita itu nanti bukan hanya mengidrok akliyat, tapi juga mengidrok mahsusat di surga itu. Ya kan makanya ada bidadarinya, ada apanya, ada sungai-sungainya begitu. Buah edan kadang-kadang kayak. Bener geus mantek makulat atuh.
Edan. Bagus. Tadi usul fikih. Salah rabot ya Gusti. Wa yakunulah berat bebanku. Wa yakunulah ba'da mufaraqatiha anil badan ay ba'da in qitala qabil mauti sa'adatun waladdatun aw syaqawatun wa alamun. Tah. Wa nahbuhu fi syarhil mawaqif. Malahan mah di syarhil mawaqif aya deui ican beres-beres ngobrol. Wa fi syarhil maqasid dan di dalam syarah maqasid min sya'nin nafsi an tata'allaqu bil badan ila akhirih maqala. Jadi sama perkataannya. Fan nafsun natiqatu ba'dan qita'i alaqatihi anil badani la ta'alluqa laha bitadbirin wala tasarrufin. Jadi tatkala si nafs ini dengan badan sudah terputus ta'alluqnya, maka sudah tidak ada ta'alluq, imma ta'alluq apa? Tadbir atau ta'alluq tasarruf. Ya ta'alluq tadbir itu kayak jantung berdetak, itu tadbir. Jika kita mah apa pekerjaan doruri dan nazori lah begitu. Doruri dan apa kasbi. Ya kasbi itu dia tasarruf. Yang doruri itu dia tadbir. Ya, jadi dia diurus sama nafs yang ngurus itu. Ya jantung berdetak begitu, mata kedip-kedip. Darah mengalir. Itu kok tiba-tiba darah berhenti itu gimana ceritanya? Ya kan jantung itu biasanya dom. Lah kok dia berhenti? Itu gimana ceritanya? Ini pasti ada yang putus. Dicari yang mati nggak ada yang putus. Putus semua. Urat-uratnya nggak ada yang putus. Tapi kok mati? Oh ini pasti sesuatu yang lain begitu. Nah ini nggak ngasih apa solusi sebetulnya karena tidak pakai syariat. Makanya hukumannya sendiri berbeda pendapat. Lah hukumannya berbeda pendapat kok udah dikasih sama kita. Kitanya bingung. Fan nafsun natiqatu ba'dan qitaya ala qatiya. Mana tadi teh? Fala budda min i'tibari sya'ni nazaran li halatil inqita' au taqyidit ta'alluq bi badanil insan bidawami hayatihi kama waqa'a li ghairi wahidin wa man lam yusarih bidzalika la budda lahum min qasdihi. Fama sana'ahu syarihu sammah fi mahallihi fafham. Min i'tibari sya'ni nazaran li halatil inqita'. Nah, sudahlah. Nah, sekarang kita membahas jauhar menurut mutakalimin. Nah, udah mutakalimin udah enak. Lah, adapun jauhar menurut siapa? Mutakalimin. Wa qala al mutakalimun kullu jauharin wa kullu mutahayyizin. Semua jauhar dan semua mutahayyiz. Karena jauhar itu al mutahayyiz. Nah, ini taksimnya. Imma ayyak bilal kismata bahwa jismun, dia bisa menerima kismah, bisa menerima pembagian, maka dia adalah jisim. Atau tidak bisa menerima pembagian, bahwa jauharun fardun atau jauharu fardin, maka dia jauhar fard. Ya udah gampang, burokab sama enggak, selesai. Karena mutahayyiz kan selesai ya. Mutahayyiz yang mengambil kadar dari farog bisa dibagi enggak? Kalau bisa berarti jisim, kalau enggak bisa berarti jauhar. Jauhar. Selesai. Itu mutakalimin. Nah, sekarang kalau si jisim ini dia itu tarokub, dia tersusun, itu minimal berapa susunan baru bisa disebut jisim. Ini pembahasannya nih. Berapa susunan baru bisa disebut jisim. Wahtalafu fi aqalli ma yatarakabu minal jismu fa indal asy'ariyah aqalluhu juz'an. Kalau menurut Asy'ariyah ini khilaf juga mutakalimin. Kalau kata Asy'ariyah itu minimal 2. Minimal 2. Ini sudah akhir dari pembahasan jauhar. Karena nanti kita akan masuk kepada kam. Lah kam ini kan sama kismah. Itu ada pembagiannya. Faida indoma jauharu fardin li akhor hasala min majmu'ihi majismun, maka jika jauhar fard dia bersatu dengan jauhar fard yang lain, maka hasilah kumpulannya itu disebut apa? Jisim. Wa huwa qabilun, coba tinggal ieu nu khilafna bakal kumahanya, pan minimal 2. Pira kok kan khilafna minimal 3, ada 2 gatu jerat tarokum. Cik bakal kumaha khilafna ieu. Wa qabilul qismati bi jahatin wahidatin wa indal mu'tazilah ta.
Adapun menurut Mu'tazilah tuh kan, wajib tadi pertaruhan. Cek Mu'tazilah, al-jismu huwa at-tawilu al-aridu al-amiqu. Dia yang punya panjang, yang punya lebar, yang punya dalam. Punya lebar, punya panjang, punya dalam. Lah ini kalau sudah tidak bisa dibagi, ada dua, sudah itu jisim, kan gitu kalau Asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah enggak, dia harus 3 dimensi begitu. Harus yang punya tawil, harus yang punya panjang, lebar, dalam. Itu jisim. Wa huwa fa tabarru fihi at-tula wal amqa wal umqa. Maka mereka itu melihat di dalamnya ada panjang dan dalam. Tsumma ikhtalafu ba'da ittifaqihim ala dzalik. Berarti kan kalau menurut mereka minimal ada 3 tuh. Harus ada tawil, harus ada arid, harus ada amik. Panjang, lebar, dalam. Kalau tidak seperti itu, dia bukan jisim tuh. Kalau tidak seperti itu, dia bukan jisim. Fa'tabaru fihi tula wal umqa. Faqila salah satu ajza. Nah, bentar. Fa'tabaru fihi tula wal umqa. Tsumma ikhtalafu ba'da ittifaqihim ala dzalik. Fi aqalli ma yatarakabu minhul jismu. Nah, setelah si jisim itu dia kata Mu'tazilah harus ada tawil, amik dan arid, maka si falasifa itu nanti si Mu'tazilah itu nanti mereka berbeda pendapat. Harus berapa bagian dia baru bisa disebut jisim. Fakila salah satu ajza, maka dikatakanlah 3. Ini khilaf nih, khilaf di antara Mu'tazilah mengenai minimal tarakubnya jisim. Setelah mufakat bahwa jisim itu harus ada panjang, harus ada lebar, harus ada dalam. Terus mufakat pas saya tuh. Jadi di dia mah akur gitunya. Kayak kesenepi maktal beda. Keti maktal aya beneran beda. Bisa deh. Mata kata tamun ti awal lagi sasar, ka ditu mah sasar jauh deui gitu tah. Saya urang geus nepi Tasik pan. Itu mana Jogja mah deukeut kan itu sajalan itu kan itu tuh. Ke Sumatera. Geus hese ngagerona ge. Oi balik cenah hese. Fi aqalli ma yatarakabu minhul jismu faqila salah satu ajza wa qila sittah. Ada yang berkata ini harus 6 bagian. Enggak tahu. Waqila tamania. Ada yang berkata harus 8. Wa qala an-nazam la yata'allafu illa min ajza'in ghairi mutanahiyatin. Waqila ghairu dzalik. Waqila ghairu dzalik. Malah kata an-nazam itu dia harus dari bagian-bagian yang tidak ada akhirnya. Dan banyak juga kill yang lain. Jadi nikilnya banyak. Ada yang nyebut 2, ada yang nyebut 3, ada yang nyebut 6, ada yang nyebut 8. Nah ini mungkin nanti urusannya sama dimensi itu. Allahu a'lam. Udah dulu liur. Terusan. Cung. Terus. Yar ayar ruhna ada tuh bentuk ayar ruh mati. Tahun-tahunnya bagi 2 itu ayar ruh idrok, ayar ruh hayat. Ya, yang ruh idroknya itu dia lepas, yang ruh hayatnya itu dia ada. Jadi saya itu ateis falsafah itu tidak ateis. Falsafah itu dia tidak ada yang ateis. Tidak ada yang ateis. Cuman konsep tentang Tuhannya nanti berbeda-beda. Ya, kalau ateis itu misalkan yang mengatakan yang mengatakan tidak adanya ilah. Tidak adanya satu esensi yang mana dia itu bertanggung jawab atas akan adanya alam ini begitu. Nah itu tidak percaya itu. Nah si falsafah itu meskipun mereka percaya kidamnya alam, tapi tetap percaya adanya yang satu ini. Karena jalannya jalan taklil ya gitu tah. Itu falsafah. Jadi falsafah itu nggak ada yang ateis, nggak ada. Nggak ada yang ateis. Karena kalau ateis dari awal itu udah gagal. Dari awal berpikir itu udah gagal. Mustahilnya tasalsul sama Daur aja udah gagal itu. Mau gimana? Ya, bisa. Jadi
Ya karena kawan bodohanana. Falasifa itu mual air nu jasimah. Jadi falasifa itu kalau misalkan kita mau lihat thariqatut tafkir yang paling dekat sama kita ya falasifa. Dari usul berfikirnya begitu. Mudah-mudahan orang sadayana diampunkan ku Allah Subhanahu wa taala, mugi majelis setan kafarat kanu kalepatan orang sadayana, uga janten wasilah kepada orang sareng solehin. Sareng Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.